Episode dimulai. Risita berdiam duduk di lantai setelah menangis terseduh di kamarnya. Tiba-tiba Kalyani masuk ke kamar Risita dengan melihat keadaan ruangan yang kacau. Kalyani menegur Risita karena kelalaiannya menjaga kebersihan kamar. Kalyani mulai mengambil sapu untuk membersihkannya. Risita berkata, "Bu, Deb merupakan pria berpendidikan dan penuh integritas, dan aku yakin dia bisa membahagiakanku." Kalyani mengatakan, "Risita, keputusanku tepat untuk menikahkanmu dengan Manap, dan itu adalah pilihan terbaik untuk masa depanmu." Meskipun demikian, dalam hati Risita bergolak. Di sisi lain, Rapi terlihat membantu Dara mengatur berbagai persiapan. Rapi meminta Dara untuk beristirahat karena Dara sedang cedera. Rapi berkata, "Kak, aku ingin membantumu karena impianku adalah menjadi sepertimu." Dara pun tersentuh mendengar ketulusan Rapi. Di sisi lain, Anita tengah termenung memikirkan Gautam. Tiba-tiba Prapula dengan semangat mengatakan, "Anita, aku telah menemukan calon suami, yaitu Hardik. Ia merupakan pria yang pantas untukmu. Karena setelah kau menikah dengannya, maka kau bisa mendapatkan segalanya termasuk membalas dendam pada Dara." Anita berkata, "Aku tidak akan menerima pernikahan itu." Anita pun pergi meninggalkan Prapula. Di sisi lain, Dara terpana melihat Rapi tampak menawan memakai sari. Rapi berkata, "Kak, aku menirumu karena sebentar lagi Deb akan mengikatkan Manggasutera padaku. Tetapi kebaikanmu tidak bisa tergantikan, Kak." Dara mengatakan, "Apa yang kau katakan itu tidak masuk akal, Rapi." Rapi pun menyuruh Dara beristirahat, sementara dirinya akan menyiapkan makanan. Setelah beberapa saat, Sipa datang ke dapur dengan mengira Rapi adalah Dara. Karena melihat Rapi mengenakan sari seperti Dara, Sipa pun menyicipi parata yang dibuat Rapi dan menyukainya. Sipa lalu memeluk Rapi dengan berkata, "Aku sangat menyayangimu." Rapi mengatakan, "Sipa, aku juga menyayangimu." Sipa pun terkejut melihat Rapi yang membuat parata. Rapi lalu memberikan parata untuk Kris. Kris berkata, "Sudah cukup, aku telah kenyang." Rapi mengatakan, "Kris, tolong habiskan, karena setelah ini kita akan menari bersama." Kris berkata, "Aku tidak mau menari." Tetapi akhirnya Rapi membujuk Kris dengan manja. Akhirnya Rapi dan Kris menari bersama dengan menciptakan suasana yang riang. Dara dan Gautam pun datang dengan menyaksikan kebersamaan mereka dengan senyuman. Rapi mengajak semua keluarga Pandia untuk menari. Sipa akhirnya ikut bergabung. Rapi mencoba untuk mengajak Deb untuk menari juga. Tetapi Deb menolak ajakan Rapi dan pergi dengan ekspresi sedih. Rapi mengatakan, "Kenapa Deb dengan ekspresi sedih seperti itu?" Kris berkata, "Mungkin Deb sedang banyak pikiran." Dara mengatakan, "Deb cemas karena pernikahan kalian." Rapi berkata, "Kak, tetapi kenapa Deb harus cemas? Katakan padanya untuk tidak merasa cemas pada pernikahan kami." Rapi menerima telepon dari Anita. Setelah berbicara sejenak, Rapi memeluk Dara untuk berpamitan pergi. Malam harinya, Deb berada di kamarnya dengan menatap foto Risita karena merindukannya. Tiba-tiba Dara datang menghampirinya dengan melihat Deb meneteskan air matanya. Dara mengatakan, "Deb, mengapa kau bersedih?" Deb berkata, "Kak, semua ini terlalu sulit bagiku untuk menghentikan pernikahan ini. Aku tidak mencintai Rapi dan tidak bisa membohongi Rapi dan Risita. Tolong aku, Kak. Hanya kau yang bisa menyatukanku dengan Risita." Dara pun tidak kuasa menahan tangis dan memeluk Deb dengan erat. Di sisi lain, Kirti datang membawa makanan untuk Risita. Namun Risita meminta tolong Kirti untuk membiarkannya menelpon Deb.
Tetapi Kirti tidak membiarkan Risita untuk menelpon. Risita akhirnya mendorong Kirti dengan kuat dan mencoba melarikan diri untuk menemui Deb. Tetapi Janardan menghadangnya dengan menampar Risita dengan keras. Janardan mengancam Risita untuk tidak melarikan diri, dan jika melakukannya, maka ia akan tiada. Di sisi lain, Dara yang larut dalam kesedihan datang ke kuil dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dara mengatakan, "Dewa, tolong beri aku kekuatan, karena aku telah keliru menilai Deb. Tetapi tolong bantu aku untuk memperbaikinya." Setelah beberapa saat, Dara menghadapi keluarga Risita. Di hadapan keluarga Risita, Dara berbicara bahwa Risita dan Deb saling mencintai. Dara pun menceritakan bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan menjodohkan Deb dengan Rapi tanpa mengetahui kebenarannya. Dara berkata, "Tolong izinkan Deb menikah dengan Risita, karena mereka berhak bahagia. Deb akan bertanggung jawab dan menjaga Risita dengan sepenuh hati." Tetapi tanpa disangka, ibu Risita menampar Dara dengan keras untuk beberapa kali dan melontarkan hinaan-hinaan yang menyakitkan kepada Dara. Dara pun masih mencoba untuk setuju pada pernikahan Deb dan Risita dengan air mata membanjiri wajahnya. Tetapi ibu Risita tidak memiliki belas kasihan dengan kembali menampar Dara dan mengusirnya dari rumahnya dengan nada angkuh. Ibu Risita mengatakan, "Dara, kau pikir kau bisa setara dengan kami? Ingat statusmu bahwa kau bukan siapa-siapa di hadapan keluarga kami. Kau tidak punya hak untuk menikahkan Deb dengan Risita." Para warga sekitar pun melihat kejadian itu dengan berbisik-bisik. Sementara di sisi lain, Gautam merasa gelisah karena Dara tidak kunjung pulang. Tiba-tiba Hardik datang dalam keadaan marah dan berkata, "Gautam, kau tidak tahu betapa Dara menyayangi keluarga ini. Tetapi mengapa kau mengirim Dara ke rumah orang yang mempermalukannya? Hari ini demi cinta untuk Deb, harga dirinya hancur di depan umum." Deb dan Sipa yang baru datang pun mendengar amarah Hardik. Gautam pun yang diliputi rasa bersalah dan marah ingin segera pergi ke rumah Janardan. Sipa mengatakan, "Kak, kau telah menyuruh kakak iparku ke sana. Kalau kebahagiaan kakak iparku rusak karena semua ini, maka aku lebih baik tidak punya kakak sepertimu." Akhirnya Deb dan Sipa segera menyusul Dara ke rumah Risita. Di sisi lain, Dara saat itu sedang duduk sendirian di kuil. Tiba-tiba ponsel Dara berbunyi. Gautam berkata, "Dara, kau di mana?" Dara mengatakan, "Gautam, aku sedang di kuil untuk berdoa." Gautam berkata, "Dara, tetap di sana karena aku akan menjemputmu." Di sisi lain, Deb dan Sipa sampai di rumah Risita dengan memanggil Janardan pada suara lantang. Deb pun memukul Janardan tanpa ragu. Sementara Kirti berdiri di pintu dengan mata berkaca-kaca. Sipa menatap ibu Risita dengan mengatakan, "Aku tidak biasa melawan perempuan. Tetapi kalau bukan karena itu, kau sudah tiada sekarang." Sipa pun memanggil pelayan dan menyuruhnya menampar ibu Risita dengan sangat keras. Pelayan itu merasa ketakutan, tetapi Sipa berkata, "Tampar dia, karena dia harus merasakan bagaimana rasanya dihina." Pelayan itu pun akhirnya menampar ibu Risita dengan sangat keras. Sementara Sipa tersenyum puas. Deb mengatakan, "Janardan, hari ini hubungan antara keluarga kami dan keluargamu sudah berakhir, karena kalian tidak layak memiliki hubungan dengan kami. Aku memperingatkanmu untuk tidak pernah mendekati kakak iparku lagi. Jika kau dan keluarga ini melakukannya, maka kalian terima akibatnya." Sipa dan Deb lalu pergi meninggalkan rumah itu dengan penuh kemarahan. Tetapi Risita mengejar Deb dan bergegas memeluknya dengan berkata, "Deb, tolong jangan putuskan hubungan kita." Deb mengatakan,
Risita, semua ini bukan tentang kita, tetapi tentang kakak iparku dihina karena aku. Cinta kita tidak salah, tetapi cara keluargamu yang telah menghina kakak iparku dan tidak bisa diterima. Kau tahu bahwa kakak iparku datang untuk memperjuangkan kita, tetapi ia diperlakukan seperti sampah. Risita berkata, Deb, biarkan saja kakak iparmu dan keluargaku, karena cinta kita lebih penting. Deb mengatakan, hentikan perkataanmu Risita. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina kakak iparku, termasuk kau dan keluargamu. Aku seharusnya tidak pernah mencintaimu. Dan sekarang aku akan memutuskan bahwa hubungan kita sudah berakhir. Risita hanya bisa berdiri terpaku mendengar Deb memutuskan hubungan dengannya.